Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cynthia dari akuntansi perpajakan 3B dengan NPM 237556060. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan. Dan di sini saya tidak sendiri dalam menjelaskan materinya, namun saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang bernama Stefani Vendita Damayanti, Julianti, Rana Rohadatul Ais, dan Selvi Paradila dan Oni Noviana Sari. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu dokumen penting yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dan tujuan dari adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja suatu perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan pengambilan keputusan ekonomis dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan lainnya dari laporan keuangan, yang pertama itu memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditor, manajemen, pemerintah, dan publik. Yang kedua, menyajikan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, menyajikan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan menyajikan hasil operasi suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat itu menyajikan aliran kas atau arus kas dari suatu laporan keuangan, menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sejumlah aktivitas perusahaan. Yang kelima itu adalah menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Selain adanya tujuan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan juga memiliki asumsi dasar. Yang pertama itu ada dasar accrual atau accrual basis, adalah suatu metode pencatatan transaksi keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada periode tertentu. Mengakui pendapatan dan beban pada periode tertentu ketika terjadinya suatu transaksi, terlepas dari kapan uang tersebut diterima atau kapan uang tersebut dibayarkan. Dengan kata lain, dasar accrual basis lebih fokus kepada substansi dan suatu transaksi daripada waktu terjadinya aliran kas. Baik, selanjutnya itu ada kelangsungan usaha atau going concern dalam laporan keuangan. Konsep kelangsungan usaha atau going concern dalam laporan keuangan adalah asumsi dasar bahwa suatu entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang dapat diprediksi di masa mendatang. Artinya, suatu perusahaan dapat diasumsikan tidak memiliki niat atau kebutuhan untuk menghasilkan operasi atau melikuidasikan asetnya dalam waktu mendekat atau waktu yang dekat ini. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, tentu saja laporan keuangan harus mudah dipahami. Yang kedua, harus relevan. Relevan merupakan kemampuan sebuah informasi dalam membantu para penggunanya untuk membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk menentukan sebuah pilihan. Informasi yang bersifat relevan harus mampu mengevaluasi keputusan di masa lalu, dapat memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan juga tersedia ketika dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan harus bersifat reliabilitas. Reliabilitas merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan itu terbebas dari kesalahan maupun penyimpangan. Kemudian, dapat dibandingkan dan konsisten. Karakteristik ini didefinisikan sebagai kemampuan informasi untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat ekonomi.
Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Sedangkan laporan keuangan yang konsisten adalah laporan keuangan yang menyatakan penerapan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat yang tepat. Jika terlalu lambat, informasi mungkin tidak relevan lagi atau kehilangan nilainya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan ialah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Mengumpulkan dan mengelola informasi tentu saja memerlukan biaya. Penting untuk menilai apakah manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ialah penyajian wajar. Informasi harus disajikan secara objektif dan tidak bias. Penyajian yang wajar memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga kendala ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan andal dapat digunakan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya dari program studi akuntansi perpajakan kelas 3B dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 23755068. Unsur-unsur laporan keuangan. Jadi unsur-unsur laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu ada di posisi keuangan dan kinerja. Posisi keuangan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian untuk yang kinerja bisa dilihat ada penghasilan atau pendapatan dan juga beban. Yang pertama untuk aset di posisi keuangan. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Nah, contohnya itu seperti kas, piutang. Kemudian untuk dalam pengakuan atau recognition, aset itu contohnya seperti pembelian mesin. Nah, ketika sebuah perusahaan membeli mesin produksi baru, mesin tersebut diakui sebagai aset tetap. Harga pembelian mesin akan dicatat sebagai nilai buku awal mesin tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Dalam pengakuan, liabilitas ini contohnya seperti utang bank ya misal. Nah, perusahaan itu kan meminjam uang dari bank untuk modal kerja. Nah, dari jumlah pinjaman tersebut diakui sebagai utang bank jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada jangka waktu pelunasannya. Begitu juga misalnya dengan utang usaha, perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok secara kredit. Jumlah utang kepada pemasok tersebut diakui sebagai utang usaha. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisih antara total aset dan total liabilitas. Contoh dari ekuitas ini misalnya seperti modal saham, laba ditahan. Nah, untuk pengakuan ekuitas, misalnya modal saham. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, jumlah uang yang diperoleh dari penerbitan saham tersebut akan meningkatkan modal saham. Begitu juga dengan laba ditahan, yaitu laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen akan ditambahkan ke saldo laba ditahan. Kemudian yang kedua yaitu ada kinerja. Kinerja ada dua, yaitu penghasilan atau pendapatan dan beban. Untuk penghasilan atau pendapatan merupakan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang timbul dari kegiatan utama perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, pendapatan atau penghasilannya ada banyak sekali ya, contohnya seperti pendapatan penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pengakuan pendapatan, contohnya seperti pendapatan jasa. Nah, perusahaan jasa konsultan menyelesaikan proyek dan mengirimkan tagihan kepada klien, sehingga pendapatan jasa diakui pada saat proyek selesai dan tagihan diterbitkan. Kemudian yang selanjutnya ada beban. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang timbul dari kegiatan utama perusahaan dalam satu periode akuntansi. Contoh dari beban ini ada beban pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban depresiasi, dan lain-lain.
Kemudian untuk contoh pengakuan beban, yaitu misalnya beban gaji. Jadi perusahaan membayar gaji karyawan pada akhir bulan. Jumlah gaji yang dibayarkan diakui sebagai beban gaji, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengakuan atau recognition unsur laporan keuangan. Apa sih pengakuan itu? Jadi, pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, suatu pos harus diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar-dasar dari pengukuran yang dapat diterapkan meliputi biaya historis atau historical cost, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang atau present value. Biaya historis atau historical cost adalah harga yang dibayarkan untuk membeli suatu aset. Biaya historis merupakan dasar yang fundamental dalam akuntansi dan pembukuan. Prinsip biaya historis menyatakan bahwa perusahaan atau bisnis harus mencatat aktiva yang dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan, serta kewajiban yang dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau obligation, atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Biaya kini atau current cost adalah biaya yang diperlukan untuk menggantikan aset dengan nilai atau harga saat ini. Lalu, ada dua hal penting terkait dengan biaya kini atau current cost, yaitu yang pertama, aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Yang kedua, kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskutukan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Nilai realisasi atau nilai penyelesaian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva yang dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas akan didapatkan sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban dapat dinilai dengan nilai penyelesaian dengan sejumlah kas atau setara kas akan tetapi tidak dapat didiskusikan dengan apa yang diharapkan sehingga akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di pelaksanaan usaha normal. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai sekarang atau biasa disebut juga dengan present value. Nilai sekarang atau disebut juga dengan present value adalah nilai dari jumlah uang yang dapat diharapkan untuk didiskontokan dengan suku bunga majemuk. Lalu, ada dua hal penting terkait dengan nilai sekarang, yaitu yang pertama, yaitu adalah jumlah uang hari ini akan bernilai lebih di masa depan. Yang kedua, nilai uang yang tidak digunakan dapat dikurangi dengan inflasi.